Hadirin hadirat, saya bangga bahagia mendengar sambutan dari Ketua PWI Pusat tadi, karena kenapa? Saya sangat sejalan dengan beliau. Pertama, untuk mempertahankan akidah umat Islam dan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang betul-betul teragenda secara TSM, terstruktur, sistemik, masif. Mereka mau menjajah Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan perjuangan Mahasiswa Indonesia, Laskar Sabilillah, betul-betul ini izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga akidah umat Islam Indonesia dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma. Baik, tadi sudah begitu jelas dan gamblang tujuan didikannya PWI, dan saya rasa umat Islam bahkan bangsa Indonesia wajib mendukung PWI. Setuju? Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau cerita, boleh? Kenapa saya sampai satu titik hakul yakin Ba'alawi bukan turunan Nabi. Ini ceritanya panjang. Ketika saya berusia 20 tahun, waktu itu saya masih menjadi remaja masjid ya. Ada satu tabligh ceramah agama di Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong-nongkrong dulu masih remaja. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Habib ini bilang begini, "Hei, kalau ada seorang habib, anak habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa." Ini orang Betawi ini habibnya. Ojo muni apa-apa. Manang kiai, mana? Biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahlus surga. Jangan dikata apa-apa, ojo muni apa-apa, menengai. Itu saya merasa terganggu dengan statement itu. Waduh, ini kayaknya bertentangan dengan al-Islam. Maka ketika giliran saya naik, saya bicara, ala Habib, anak koreksi antum. Setahu saya baca satu firman. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum. Hai manusia, aku telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia, bangsa Indonesia. Tidak kurang dari 700 suku lebih. Bayangkan, ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Gimana Bang G? Apa perintah Allah? Lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari tinggi berapa jabatanmu, bukan dari berapa banyak hartamu, tapi sebanyak apa takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fadla li 'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bi taqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Gitu Bib, saya bilang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al-jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian, wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan asiliyan. Surga itu buat orang-orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, dan neraka untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang ini keturunan Nabi semuanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah bint Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Inilah al-Islam, dinul khalis. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang demokratis, tidak nepotis. Paham? Ini saya sampaikan. Ramai itu masjid malam itu. Wah, ini Bang Haji ini. Waktu itu saya sudah mengcounter mereka. Bukan mengatar. Mengapa? Mengadakan apa? Perbandingan seperti itu.
Besoknya dipanggil saya, Gus, sama sesepuh Habib. Yang notabene bapaknya juga. Omah, ente ngomong apa semalam di masjid? Saya jelaskan, bla 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 bla. Habis ada Habib ngomong begini, maka saya jawab, bla 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 bla. Mohon koreksi, Habib. Apa dia bilang? Yang ente katakan semuanya benar, nggak ada yang salah. Tapi tolong, ucapan kayak gitu jangan disampaikan lagi kepada umat di mana-mana. Cukup di situ aja semalam aja. Kenapa, Bib? Agar tidak mengganggu ukhuwah Islamiyah. Ini astagfirullahaladzim. Saat itu saya sempat berpikir, mungkin benar juga ya. Dan saya lihat waktu itu belum terlalu berbahaya ini Mbak Alwi. Oke, makanya saya telanai di perut tuh. Sampai umur 78 tahun sekarang ini. Berapa tahun? Dari umur 20 sampai 78. 58 tahun saya pendam dalam perut kelakuan Mbak Alawi. Dan saya melihat dalam perjalanan saya ini. Saya dulu pemain musik di dua dunia. Pada satu malam minggu saya main band dengan lagu-lagu barat. Dan pada malam minggu lain saya nyanyi lagu-lagu orkes Melayu dengan lagu India. Tumpasai, kayak gitu. Jadi yang saya tahu Habib dulu itu banyak tukang orkes, pemain suling Habib, pemain mandolin Habib, pemain gitar Habib, yang joget Habib juga. Pada mabuk, joget mabuk. Ini gue cerita pengalaman, Bib. Pengalaman saya nggak mau kata orang nggak, yang saya alami. Nah, itu Habib yang dulu muda mabuk itu. Beberapa tahun yang lalu ketemu saya sudah bersorban, berjubah. Tapi masih mabuk. Wallahil azim. Tidak kata orang, ini semua yang ceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya sendiri. Ente keren banget, Wi. Namanya ujungnya Wi. Nah, saya bilangin nama siapa. Wi, lo jadi ulama, Wi. Iya biasa dah. Kok mulut lu bau minuman sih, Wi? Emang apa? Gua minum masuk aja jadi air putih. Pengalaman saya dengan Habib ini. Satu saat, ini memang teman saya Habib dulu, zaman muda itu. Ya. Saya main catur dengan seorang anak Habib yang diyakini waliullah. Bapaknya ini Habib nggak perlu saya sebut namanya, tapi populer di kalangan Habib. Habib min jumlatil aulia. Saya nggak sebutkan namanya. Ini saya cerita kisah saya sendiri, saya nggak kata orang lain. Main catur nih. Gak lama azan asar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Muhammad. Mat, sholat dulu ya azan tuh. Ngapain sholat? Itu sholat bikinan masjid gue. Tenang aja lo, gak ada apa-apa, gak usah sholat. Itu kelakuan mereka seperti itu. Ternyata begitu ada polemik nasab, mereka sering mengklaim kita nih ahlul bait. Kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini Siti Sarah ini nggak percaya, ketawa, dia dipikir ini manusia biasa yang datang, padahal malaikat. Oh, mana mungkin, saya udah tua mau dikasih anak sama Allah, dia tertawa. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu Hamidum Majid. Malaikat itu berkata, "Hei, apakah kamu ragu tentang perintah Allah yang memberikan rahmat dan barokah kepada kamu ahlul bait? Innahu Hamidum Majid." Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Nah, ahlul bait Nabi Ibrahim saat itu siapa? Satu, Ismail. Yang kedua, Siti Hajar. Yang ketiga, Sarah. 3 orang ini ahlul bait. Ketika punya anak namanya Ishak, setelah diberi anak, maka ahlul bait Nabi Ibrahim 4 orang. Nabi Ishak punya anak, Nabi Yakub punya anak 12. Ini bukan ahlul bait Nabi Ibrahim. Nabi Yakub dan 12 putranya itu adalah zuriyah Nabi Ibrahim, itrah Nabi Ibrahim, Ibrahim, bukan ahlul bait Ibrahim. Paham? Nah, kalau Mbak Alawi ini hari yang udah sering ngaku-ngaku ahlul bait, lucu atau kocak? Ini memanipulasi Al-Quran. Makanya mereka berbuat sewenang-wenang karena di sana ada kalimat innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wal yutahhirakum tatahira. Sesungguhnya Allah akan membersihkan dosa-dosamu dan akan mensucikan kamu sesuci-sucinya wahai ahlul bait. Ini dia pegang.
Ini didoktrinkan kepada turunannya sehingga mereka merasa bebas melakukan kejahatan apapun karena mereka akan dibersihkan dari dosa dan akan disucikan sesuci-sucinya. Kalau kalian baca Al-Ahzab 28 sampai 33, jelas sekali bahwa ada satu kalimat, ya nisa'an nabi manjaan min kunna bi fasitin sayiatin yudha'af lahu adabu dhi'fain. Istri Nabi, kalau ada di antara kamu yang berbuat dosa yang nyata, azabku 2 kali lipat. Ahlul bait. Walaupun kalau berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat. Tapi berbuat dosa, kata Allah, dhi'fain, 2 kali lipat. Lalu Allah mengatakan kepada istri Nabi yang notabene ahlul bait, apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah ula wa aqimna shalah wa atina zakat wa ati'na Allah wa rasulah. Jangan kalian keluar rumah wahai istri-istri Nabi ahlul bait. Yang kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah ula, jangan berkelakuan seperti orang-orang jahiliyah. Tegakkan salat, bayar zakat, taati Allah dan Rasul. Baru innama yuridullah yudhibu ankum rijsa ahlal bait. Baru aku bersihkan kamu dari dosamu dan aku bersihkan kamu sesuci-sucinya. Paham? Dipelintir ayat ini sehingga dia mengaku sebagai ahlul bait dan dia bebas berbuat kemungkaran apapun sampai berani menzinahi istri orang. Ada timbalannya begitu? Sekali lagi sanggahmu kata orang yang saya tahu ada. Kenapa? Dia berpegang kepada ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti yang Abbas bilang tadi. Kenapa saya mengatakan hakul yakin? Pahlawi bukan curian tadi. Begitu saya lihat tesis Kiai Iman. Waktu itu saya masih netral. Artinya saya pengen tahu kebenarannya. Saya tunggu antitesis. Makanya saya undang dari Pahlawi, Ketua Rabitul Alawiyah. Siapa itu? Taufik Asegaf. Enggak datang. Saya undang Lutfi bin Yahya Pekalongan. Juga enggak datang. Bahkan saya undang sahabat saya, Ustadz Rizik Syihab. Juga nggak datang. Nah akhirnya mereka tidak pernah berhasil sampai saat ini membuat antitesis. Itu sementara upasan Kiai Imaduddin Utsman luar biasa. Dia seorang mujahid dunia Islam sedunia. Karena sampai saat ini tidak ada nasabah ya internasional yang bisa mengcounter antitesis Kiai Imaduddin. Subhanallah. Doakan beliau agar panjang umur. Ini perintah Allah SWT kepada beliau. Hidayah Allah kepada beliau. Dari sana saya undang doktor siapa ahli biologi? Bukan, doktor Sugeng Sugiharto. Di podcast saya dia bilang dengan kemampuan dia, ilmu dia mengatakan, Bang Haji, Pak Alawi ini mustahil keturunan Nabi. Mustahil. Dari DNA-nya, kalau Rasulullah DNA-nya itu J1. Pak Alawi ini haplog grupnya G, Bang Haji. Mustahil turunan Nabi, jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Najwa Shihab tahu, seorang presenter terkemuka. Sudah tes DNA, hasilnya apa? Arabnya cuma 3%. Yang sekian puluh persen itu India, Kaukasus. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Saya baca lagi itu kalau sekarang nanti pulang klik HP-nya Family Tree genetika.com Family Tree genetika.klik keluar tuh 183 Pak Alawi yang di Yaman dan Indonesia grupnya K. Bisa dibaca oleh dunia internasional. Lalu saya undang lagi Profesor Menahem Ali. Dia ahli filologi. Menyatakan bahwa yang namanya Hazar Maut itu asalnya dari nama seorang Yahudi yang hijrah ke sana bernama Hazar Mawet. Hazar Mawet akhirnya menjadi nama Hadramaut. Nah mereka itu bukan turunan Nabi Ismail. Jadi bukan bangsa Arab. Mustahil secara filologi Pak Alawi keturunan Nabi. Nah dengan rangkuman 3 disiplin ilmu inilah maka saya menyatakan di podcast saya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haqqul yaqin. Pak Alawi bukan turunan Nabi. Rasulullah Muhammad. Nah, lalu beliau membentuk PWI. Wallahil azim, kita umat Islam wajib mendukung. Wajib mendukung. Kenapa? Gerakan mereka untuk menguasai Indonesia ini terstruktur, masif, sistemik.
dengan pembuatan kuburan-kuburan palsu. Tujuannya itu apa? Untuk memberi kesan kepada bangsa Indonesia 10, 20, 50, 100 tahun yang lalu. Tuh lihat, bahwa Indonesia ini adalah milik Aulia Karim. Lihat, leluhur-leluhur kita ini. Makam-makamnya di mana-mana. Yang kedua, mereka memalsukan atau mengklaim bahwa Wali Songo Ba'alawi. Pahlawan-pahlawan Indonesia Ba'alawi. Diponegoro Habib, Imam Bonjol Habib, Tengku Umar Habib, semuanya diklaim Habib. Sampai-sampai Roma Irama mau dihabibkan juga. Lagi-lagi saya nggak kata orang. Satu Habib datang kepada saya telepon. Ini Habib ini sahabat saya. Bang Haji, ente tuh Habib. Nah, terus, anda tahu ente Habib ini. Ayo ke Rabito. Ente mesti bikin sertifikat. Ente mesti sertifikat ente Habib ini. Ayo anda anterin, kapan mau ke Rabito? Makanya Jenderal Sudirman ada Habib. Pokoknya di sini kalau ada orang punya nama, yang kaya punya nama, oh dia bisa dihabibin hati-hati. Begitu cara mereka menebar pengaruhnya ini. Orang yang punya pengaruh yang besar, Habib. Dikasih aja stempelnya. Ada yang bayar 400 juta, 500 juta. Ente Bang Haji nggak usah bayar gratis. Nah, ini cara mereka. Ya. Kemudian gerakan politik, Masya Allah, luar biasa. Provokasi luar biasa. Sahabat saya itu, Rizik Syihab ini sahabat dari muda, sahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah, megalomania. Ngajak perang aja bawa. Asa golok, asa apa, jurit, perang, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Itu cita-citanya. Hati-hati, ya Allah, astagfirullahaladzim. Orang ini ternyata kalau perjuangan ini tidak terorganisir, maka Nabi SAW bersabda, ya, bahwa kezaliman yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka PWI LS adalah organisasi untuk mengcounter agenda Ba'alawi dalam rangka ingin menjajah Indonesia secara spiritual, secara ekonomi, dan secara politik. Maka hukumnya wajib kita dukung PWI. Paham? Oke. Ini udah malam ya. Poinnya sudah dapat, bahwa makanya nanti insya Allah tanggal 27 Juli saya sediakan tempat saya, lapangan Soneta Records di Depok, untuk pelantikan PWI Jabodetabek. Saya ingin tunjukkan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam Indonesia, kepada Ba'alawi, saya ada di PWI. Karena PWI lah satu-satunya organisasi yang punya komitmen untuk menjaga akidah umat Islam, untuk menjaga kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada pengotoran turunan-turunan palsu ini. PWI lah yang ternyata peduli terhadap keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya wakafkan karir saya, jiwa saya, usia saya untuk membackup gerakan Persatuan Perjuangan Wali Songo Indonesia.